Selamat pagi Sobat STTII, senang sekali bertemu dengan saudara-saudara dalam bentuk raki. Mari kita dengar suara Tuhan dulu sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Kita dengar suara Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 yang saya beri judul itu jadilah pelayan yang handal. Lukas 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nasihat pertama sudah kita dengar, yaitu kenalilah yang Anda layani, orang yang Anda layani. Nasihat yang kedua dari tulisan Lukas ini adalah kuasailah pesan yang akan saudara sampaikan. Kuasailah pesan yang akan Bapak Ibu saudara sampaikan. Kata yang diterjemahkan mereka yang adalah saksi mata dan pelayan firman, itu sumber tulisan Lukas. Memang ada berbeda pendapat, yaitu ada yang mengatakan itu adalah mereka adalah dua kelompok saksi mata dan pelayan firman. Tapi kalau kita lihat secara tata bahasa itu sebetulnya ada satu kelompok saja namanya pelayan firman, tapi ada dua, satu pelayan firman yang saksi mata dan pelayan firman yang bukan saksi mata. Jelas sekali kalau pelayan firman yang saksi mata itu pastilah rasul-rasul ya. Rasul-rasul menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang, tapi ada orang-orang yang menjadi pelayan firman. Jadi saksi mata sebagai pelayan firman, ada lagi pelayan firman yang bukan saksi mata, yang tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Lah, pelayan firman Tuhan ini menyampaikan firman-Nya kepada Lukas. Lukas tidak langsung dengar dari Tuhan Yesus ya. Kemudian juga kepada Theophilus. Theophilus dengarnya dari pelayan firman, tapi bukan rasul-rasul, bukan saksi mata. Nah, Lukas meneliti apa yang dikatakan saksi mata yang turun-menurun disampaikan kepada pelayan firman, lalu itu diteliti dengan saksama dari asal mulanya, kemudian dikirimkan kepada Theophilus, membukukannya dengan teratur bagimu, lalu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Perhatikan di sini, Lukas itu dikatakan dalam keterangannya, Lukas dalam menyelidiki pesan yang akan disampaikan itu begini. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya. Tadi ada saksi mata dan ada pelayan firman tapi bukan saksi mata. Jangan-jangan itu rasul-rasul pasti. Mungkin Pak Lukas ini wawancara dengan gembala, mungkin masih hidup. Atau wawancara dengan Maria, mungkin masih hidup. Semuanya diteliti. Ini seperti disertasi atau tesis, begitu Lukas meneliti. Semua itu kemudian ditulis secara teratur. Jadi menyelidiki itu mengikuti, menelusuri begitu segala peristiwa, pokoknya peristiwa mengenai Yesus yang disampaikan oleh para rasul, para saksi mata dan pemberita firman itu diteliti, dikumpulkan semua dengan saksama, hati-hati supaya akurat dari asal mulanya. Tadi ya, asal mulanya mungkin dari rasul atau dari Maria kalau masih hidup, atau dari gembala mungkin masih hidup itu.
aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur. Nah, teratur itu bisa kronologis ya, urut, bisa kejadian demi kejadian, tapi bisa logis itu apa, topik demi topik itu juga teratur. Tetapi ini jelas sekali teratur bagi Theophilus tentu saja, tapi juga teratur dari susunan rencana Allah yang harus dan sudah digenapi. Ini teraturnya itu begitu Lukas menulisnya. Ada rencana Allah yang harus dipenuhi dan yang sudah dipenuhi. Nah, di dalam tulisan Lukas itu ada kata dei, itu harus. Nah, ada 99 kali dalam Perjanjian Baru, tapi dalam Lukas dan Kisah Rasul-Rasul itu ada 40 kata dei yang menunjukkan harus rencana Tuhan terjadi. Misalnya seperti ini. Yesus harus menginjil ke desa, itu dei juga. Kemudian Yesus harus singgah di rumah Lazarus, ayat 19 ayat 5. Ini harus, rencana Tuhan harus begitu. Yesus harus mati disalib dan bangkit pada hari ketiga. Itu harus. Jadi ini rencana Allah. Injil harus sampai ke rumah. Ini Kisah 23 ayat 11. Itu rencana Allah. Jadi teratur bagi Lukas adalah teratur rencana Allah sudah digenapi dan akan digenapi. Nah, usul saya Bapak Ibu Saudara, bagaimana persiapan Anda untuk menguasai pesan yang akan Anda sampaikan? Meneliti latar belakang konteks, gramatikal dan sebagainya. Lakukanlah demikian sehingga saudara jelas-jelas tahu persis pesan yang akan saudara sampaikan. Jadi saudara harus belajar menguasai pesan yang akan saudara sampaikan. Diteliti mungkin struktur bahasanya, perumpamaan atau cerita atau jenis surat, latar belakangnya, tata bahasanya seperti itu sehingga saudara menguasai itu lalu disampaikan pesan itu. Bapak Ibu mau jadi pelayan yang handal, yang pertama itu kenalilah audiensi Anda, pendengar Anda. Yang kedua, kuasailah pesan yang akan Anda sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi pelayan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami menjadi pelayan Tuhan yang handal. Oleh karena itu kami terima kasih atas Lukas yang meneliti, mempelajari dengan saksama, dengan teliti, sehingga pesannya jelas sampai kepada Theophilus dan pembaca lainnya. Sehingga pesan itu sampai sekarang dikenal sebagai firman-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami menguasai pesan dengan belajar, dan dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.